Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik, Kak. Baik. Sekarang kita bertemu kembali dalam kegiatan layanan bimbingan konseling. Jadi sebelum kita masuk ke materi, siapa dari adik-adik sekalian yang bisa memimpin doa? Saya, Kak. Silahkan. Baik, sebelum kita memulai bimbingan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya ya, Dek. Jadi untuk hari ini kita akan melaksanakan bimbingan. Sebelum lanjut, saya akan menawarkan kepada adik-adik sekalian untuk bimbingan kita kali ini, estimasi waktunya mau berapa menit? Apakah 1 kali 40 menit, 1 kali 45 menit, atau dari adik-adik sekalian bagaimana? 1 kali 40 menit, Kak. Kalau yang lain? Saya juga Kak Mansur sama Kak Syahrul. Jadi sebelum kita lanjut, kita sepakati bersama dulu untuk estimasi waktunya. Kira-kira dari adik-adik sekalian mau berapa menit? 1 kali 40 menit, Kak. Kalau yang lain? Yang mengikut Kak 1 kali 40 menit. Oke, baik adik-adik. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita menggunakan waktu 1 kali 40 menit ya. Sebelum lanjut, mungkin adik-adik mau sharing tentang pembahasan kita hari ini, yaitu komunikasi efektif kepada sahabat. Mungkin ada dari adik-adik yang mau cerita atau sharing begitu. Saya, Kak. Iya, silakan. Saya punya sahabat, tapi saya kelahi gara-gara dia ngambil makanan saya, Kak. Tapi dia ngambilnya nggak ngomong, Kak. Itu bagaimana, Kak? Kalau yang lain ada masalah mungkin sama sahabatnya atau bagaimana? Kalaupun tidak ada, mungkin dari Ade Jum bisa memberikan solusi kepada Ade Syahrul, karena katanya permasalahannya itu bahwa Ade Syahrul ini lagi bermasalah sama temannya karena temannya ini mengambil makanan Syahrul tanpa meminta izin, begitu. Sebelum ke lanjut, mungkin Ade Jum mau menanggapi tentang permasalahan yang dirasakan oleh Ade Syahrul, begitu. Baik, terima kasih Kak. Mungkin dari personal si Kakak Syahrul ini sendiri Kak, mungkin itu temannya Kak Syahrul sudah menganggap bahwa mereka itu akrab karena mereka lama sudah bersahabat ya Kak. Jadi mungkin temannya Syahrul ini berpikiran bahwa saya akrab, jadi biar saya tidak minta pasti dikasih juga. Mungkin itu Kak dari saya. Oh, ya. Jadi begitu. Kalau menurut Syahrul sendiri dari penjelasan Adik Jung ini, apakah masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada terkendala di dalam hati Adik Syahrul? Jadi, Kak, bagaimana itu solusinya, Kak? Karena saya sekarang sama dia itu hubungannya enggak baik, Kak. Komunikasi kami juga enggak lancar, Kak. Bagaimana itu, Kak, caranya? Karena kalau untuk kakak sendiri ya, bagaimana sih caranya Adik Syahrul ini bisa berkomunikasi baik lagi kembali, karena mungkin sekarang lagi renggang hubungannya dengan temannya. Dari kakak sendiri, yang pertama Syahrul itu harus bertemu dulu
karena apapun yang terjadi kita harus bicarakan dengan baik-baik, seakrab apapun juga kita kepada teman kita sendiri. Kalau ada masalah, terutama ini menyangkut dengan makanan terutama begitu, jadi mungkin Syahrul bisa ajak dia untuk bertemu dan bicarakan baik-baik apa yang menjadi topik permasalahannya, karena melalui juga komunikasi kadang komunikasi juga bisa meretakkan, dan kadang juga komunikasi yang bisa menjadi solusi untuk sebuah masalah. Itu dari kakak. Kalau dari Ade Jum sampai saat ini tidak ada kendala. Ya, belum ada. Ya, kalau Syahrul sendiri bagaimana dengan penjelasan dari kakak atau masukan tadi dari Ade Jum? Masukan dari kakak dan teman saya Jum itu sudah membuat pikiran saya terbuka untuk bertemu dengan teman saya kembali dan kembali menjalin silaturahmi yang baik dan menjalin komunikasi yang lebih baik lagi. Iya, semoga dari bimbingan kali ini Syahrul bisa secepatnya kembali berteman ya. Karena ada juga beberapa tips komunikasi efektif yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berbicara dengan baik. Yang kedua, diam, simak, dengarkan dengan seksama. Dalam artian komunikasi itu bukan sekedar tentang berbicara, tapi juga bagaimana kita mendengarkan, bagaimana juga kita bisa saling mengerti, begitu. Dan yang ketiga juga bagaimana kita bisa sesuaikan dengan konteks atau keadaan. Bagaimana juga kita bisa melihat dari gestur tubuh teman kita saat kita harus berkomunikasi, dan bagaimana kita menyiapkan atau menyisipkan humor dalam artian supaya perbincangan kita menjadi cair, kita juga bisa sefrekuensi, begitu adik-adik. Dan adapun beberapa tips yang bisa kakak kasih untuk berkomunikasi efektif dengan teman di dunia kerja nantinya untuk adik-adik. Yang pertama, melakukan komunikasi tatap muka. Jadi kalau sebisanya, kalau ada apa-apa nantinya bisa komunikasikan secara langsung. Dan yang kedua, memberikan informasi yang jelas. Seperti permasalahan tadi, mungkin benar dikatakan dengan Ade Jum bahwa mungkin dia sudah menganggap bahwa Ade Syahrul ini sudah terlalu akrab sehingga dia meremehkan atau menganggap itu hal yang biasa. Tapi perlu diketahui kalau Ade Syahrul merasa tidak nyaman dengan hal tersebut, mungkin bisa Ade memberikan informasi yang jelas atau menjelaskan apa yang sebenarnya yang terjadi. Jadi itu mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Jadi kalau kedepannya ada beberapa lagi yang mau dipertanyakan atau mungkin adik-adik masih ada kendala, mungkin bisa hubungi kakak kembali. Baik adik-adik, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin ada yang bisa simpulkan apa pembahasan kita hari ini. Baik Kak, jadi yang dapat saya simpulkan dari layanan tadi adalah yang pertama, jika kita ada masalah dengan sahabat kita harus minimal kita bisa melakukan komunikasi tatap muka dengan mereka, dengan sahabat kita, agar kita bisa menyampaikannya secara langsung dan juga kita bisa mengklarifikasi lah apabila ada masalah kita, di mana letak kesalahannya. Terus yang kedua, kita harus memberikan informasi yang jelas, artinya jangan sampai kita mengarang-ngarang kesalahan-kesalahan mereka, sehingga kita bisa
menjalin komunikasi yang lebih baik lagi, dan kita bisa menjalin silaturahmi yang lebih baik lagi nantinya. Mungkin itu Kak yang dapat saya simpulkan Kak. Terima kasih Ade Syahrul. Jadi sebelum kita akhiri, kakak lebih memperjelas lagi bahwa kalau kita mempunyai masalah dengan sahabat, diusahakan kita bicarakan secara baik-baik. Usahakan juga kita bicarakan secara langsung ya adik-adik, karena terkadang juga kalau lewat virtual itu belum tentu apa yang kita lihat atau apa yang kita rasakan belum tentu juga sama dengan apa yang dia rasakan. Jadi sebentar kakak akan kirim link untuk link untuk tidak ada kayak yang harus bekerja. Oke. Iya. Iya. Jadi sebelum kakak tutup nanti kakak kirim linknya untuk diisi ya adik-adik. Jadi jangan lupa setelah itu diisi linknya bisa dikirim ke kakak. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri kegiatan layanan hari ini, mungkin ada yang mau memimpin doa. Saya Kak. Ya silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pelayanan hari ini, saya akan memimpin doa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Ade Jum. Jadi mungkin sekian untuk hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi